Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini pengawasan kita pada Ahad Legi kita dimudahkan untuk melanjutkan kembali. Mugi-mugi ini menjadi nikmat yang besar bagi kita sekalian, dan Allah menganugerahkan kebaikan-kebaikan yang banyak, diberkahi rezeki pula yang penuh berkah, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Yang pertama, untuk buletin lagi kelupaan lagi dalam perjalanan. Saya sampai duluan, buletinnya telat. Jadi di pos satpam tadi ditaruh, dititip, dikira sudah di mobil, ternyata lupa, yang manusia. Baik, untuk kali ini sebagaimana judul yang disampaikan, kita lanjut nantinya hadis 1448 saking kitab Bulughul Maram, yaitu tentang belajar sifat nerimo, atau dalam istilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan qanaah. Disebut dengan apa? Qanaah. Bapak ibu sekalian, secara istilah qanaah itu artinya selalu merasa cukup. Selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ada tingkatan lagi yang lebih tinggi daripada qanaah, ada. Ya, jadi dalam pembahasan masalah manajemen hati, para ulama itu punya pembahasan, ada yang kita sebut dengan syukur, ada yang kita sebut dengan qanaah. Ya, qanaah ini diberi apapun itu disyukuri, walaupun nikmat tersebut itu adalah nikmat yang sedikit. Nanti di atas itu lagi ada dia sudah merasa cukup dan dia mendahulukan yang lain, padahal dia sendiri butuh. Itu diistilahkan dengan istilah isar. Di dalam ayat dalam surat Al-Hasyr disebutkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal aslinya mereka butuh. Itu diistilahkan dengan isar. Jadi ada kita sebut dengan syukur, ada yang kita sebut dengan qanaah, yang ketiga apa tadi? Isar. Dan yang wajib kita miliki yang pertama ini syukur. Qanaah ini keadaan yang ada bentuk syukurnya juga. Namun yang ketiga ini yang super berat, yaitu isar, karena mendahulukan orang lain di saat kita butuh. Saya coba yang terangkan dulu yang tingkatan paling tinggi dulu, biar yang tingkatan paling bawah itu gampang dilakukan. Ya, isar itu orang lain itu butuh, kemudian kita lihat dia itu butuh, kita juga butuh. Namun sudahlah, saya kasih kepada dia terlebih dahulu. Ada sebuah kisah, seorang sahabat itu bernama ada seorang
sahabat bernama Abu Thalha, istrinya bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu nama aslinya ada yang sebut dengan Rumaisa, ada yang sebut dengan Rumaiso. Makanya putri saya beri nama Rumaiso. Nah, itu dari Ummu Sulaim. Dikisahkan tentang ayat tadi, cerita panjangnya. Dulu Nabi SAW pernah kedatangan tamu. Sifat Nabi SAW ya ingin layani tamu tadi. Ingin layani tamu itu secara khusus, secara istimewa. Dan ingat, bentuk melayani tamu ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Kita menghormati tamu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya ada yang layani dengan makanan ini, ada yang lain ini, ya. Dan itu sesuai dengan urf masing-masing masyarakat. Kita tidak bisa pakai standarnya orang Arab untuk standarnya orang Gunung Kidul. Standarnya orang Arab kalau layani tamu minimal itu daging kambing loh. Daging kambingnya bukan bukan daging terus dia masak begitu. Dia sembelih untuk tamunya. Ya, dia sembelih untuk tamunya. Ya, itu biasanya kebiasaan orang Arab kayak gitu. Pernah cuma satu tamu saja. Ya, satu kambing itu disiapkan. Di antara buktinya Bapak Ibu bisa melihat kisah Nabi Ibrahim di surat Az-Zariyat. Itu disebutkan tentang kehadiran malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim saat itu ya bilang sama istrinya, kita ini kedatangan tamu, ya siapkan bi'ijlin samin, siapkan anak kambing yang empuk yang masih enak. Anak kambing kan lebih enak ya kan, dagingnya lebih kambing muda. Ya kambing muda, bukan anak kambing, maaf kambing muda. Ya cempe atau apa itu? Itu umur berapa tahun Pak? Ya umur berapa tahun itu cempe tadi? Oh anak kambing itu cempe tadi. Berarti kalau yang kambing muda, ya istilahnya kambing muda. Nah, oh berarti kayak sate di mau masuk panggang itu ada sate pakdal itu. Nah, ini biasa disiapkan bi'ijlin samin tadi. Itu kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi SAW ingin siapkan untuk layani tamunya. Namun ketika sampai di rumah tanya pada istri-istrinya. Istri Nabi ada berapa? Oh 11. Ya. Istri-istrinya, ada nggak makanan di rumah? Istri-istrinya jawab, nggak ada mas. Ini nggak ada apapun di rumah. Masya Allah, untuk layani tamu nggak bisa berarti. Berarti ya sudah, nggak disuruh masuk rumah. Jadi Nabi SAW pergi lagi kemudian tanya pada para sahabat siapa yang bisa melayani tamu ini. Kemudian ada di situ ngacung. Tadi yang saya sebut Abu Thalha. Abu Thalha ngacung, "Ya Rasulullah, biar saya saja layani tamu tersebut." Dan ini tamu penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah Abu Thalha juga serba bingung. Ketika itu tidak punya apa-apa. Yang ada cuma makanan untuk sobiyah, yaitu makanan untuk anak kecil. Saya kalau mau istilahkan ya, kalau bayi itu biasanya makan apa? Kalau anak kecil makan apa biasanya? Ya, bubur. Nah ibu-ibu yang paham, orang paham bapak-bapak. Bubur. Ya, biasa sediakan bubur. Maka ketika itu cuma ada bubur untuk bayinya. Resikonya berarti kalau bubur ini dimakan, berarti bayinya sendiri tidak makan. Maka solusinya adalah dia Abu Thalha suruh istrinya, sudah tidurkan anak dulu. Biar kita bisa layani tamu ini. Biar nanti kalau makanan ini diberikan, akhirnya anak kalau pas nangis, ya sudah dia sudah dalam keadaan tidur, selesai berarti. Nah sudah anaknya dia tidurkan, kemudian lampu dinyalakan, kemudian masakan itu disiapkan, lalu masakan ketika sudah tersaji dibawa keluar. Tetap bawa keluar. Namun biar nggak ketahuan, masalahnya gini, makanan ini cukup untuk tamu, tuan rumah nggak bisa makan, pas-pasan. Maka yang tuan rumah bawa keluar piring juga. Jadi tamu tadi, yang makanan yang disediakan untuk tamu itu yang sudah disiapkan tadi. Nah masalahnya tuan rumah cuma bisa makan, cuma menyediakan untuk satu orang. Akhirnya yang tuan rumah bawa keluar piring juga.
Biar nggak ketahuan, lampu yang tadi itu nyala dimatikan. Jadi pura-pura istrinya itu naik, perbaiki lampu. Namun maksudnya matikan lampu. Kemudian dibawa keluar. Sudah, monggo silahkan untuk nikmati. Tuan rumah gimana kalau begitu, mau menikmati? Twing, piring bunyi, wes rampung berarti. Ya, yang tamu juga makan nikmat, kan nggak ketahuan lampu mati kok. Ya. Kemudian Abu Talha sudah selesai layani tamunya, sudah pagi harinya laporkan pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, semalam kami sudah melayani tamumu. Apa yang kalian lakukan? Kami tidak punya apa-apa wahai Rasulullah, nekat saja layani tamu. Ada makanan yang cukup untuk bayi kami sebenarnya, namun kami layani tamu tersebut dengan makanan tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah sungguh takjub, Allah itu tertawa melihat tingkah laku kalian. Gak punya apa-apa, namun dahulukan orang lain, padahal kalian juga butuh untuk makanan untuk bayi kalian sendiri. Maka turunlah ayat tadi, surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, ya, dia padahal butuh juga untuk hal itu. Dia padahal butuh juga untuk hal itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Lalu dikatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari sifat pelit, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Berarti pertanyaannya, orang yang seperti Abu Talha tadi, kira-kira orang yang pelit atau bukan? Pelit atau bukan? Bukan. Selamat dari sifat pelit. Kira-kira dermawan atau lebih dari sekedar dermawan? Lebih dari sekedar dermawan. Kalau dermawan itu dia punya lebih, namun dia pilih-pilih, ya kan? Ibu-ibu misalnya punya baju, ada baju baru, ada baju bagus, ada baju baru, baju bagus, ada yang lawas. Kira-kira mau nyumbang yang mana, Bu, kalau ada yang butuh? Yang lawas kan? Kalau bapak-bapak punya koko misalnya, ada yang butuh pakaian, ya, nyumbang yang mana coba? Yang lawas kan? Iya. Namun dermawan nggak? Yang pantas pakai kan? Namun dermawan nggak? Iya, dermawan. Namun sifat ini lebih lagi daripada itu. Itu pelit sudah nggak mungkin ada, dermawan juga lebih daripada dermawan. Namun kok bisa sifat itu ada? Wah, ini masalah, kembali ke masalah iman ini. Ini cuma pertaruhan iman saja. Saya serahkan ini pada orang lain, kira-kira saya dapat rezeki apa? Ini cuma diberikan oleh orang-orang yang imannya memang benar-benar yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan iman-iman biasa ini. Kalau kita itu keluarkan sesuatu sudah khawatir ini, ya besok ini makan apa ya? Betul nggak? Nah, kalau ibu-ibu jadi istrinya Abu Talha tadi, jadi Ummu Sulaim, kira-kira gimana coba? Jawabannya apa? Mas, terus kita makan apa nanti? Iya kan ibu-ibu? Bayi kita makan apa? Mikirnya bayinya nomor satu. Iya betul, sifat itu betul. Namun ini sudah luar biasa sekali. Ini lebih lagi daripada sifat pelit. Makanya ayat tadi itu dilanjutkan setelah sebutkan sifat Isa. Itu dilanjutkan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Siapa yang mendahulukan yang lain daripada dirinya sendiri, padahal dia sendiri apa? Butuh. Maka dia berarti termasuk orang-orang yang beruntung. Dan disebutkan di sini, ya, itu selamat dari sifat pelit. Berarti sifat pelit sudah tidak ada lagi. Dan ada lagi beberapa kisah yang lainnya, ya, kapan-kapan lah saya bahas. Yang kedua itu kisah tentang seorang laki-laki yang suruh sahabatnya milih di antara dua istrinya. Kamu pilih yang mana? Ya, kamu kan belum nikah. Bukan belum nikah, dia sudah pernah nikah, namun dia tinggalkan istrinya karena mau hijrah. Kemudian dia ketemu sahabatnya masih menjomblo, datang ke kota Madinah, nggak punya apa-apa, padahal dulu saudagar kaya raya. Terus dia punya dua istri, dia katakan kepada saudaranya, kamu pilih yang mana dari dua istri saya ini? Berapa?
dua istri saya ini. Kalau bapak paling pasti milih, sudah ini istri saya nggak fresh lagi, inilah yang fresh nanti untuk saya. Saya sebut fresh ini karena saya pernah di Saudi, terus ada salah satu pegawai di laboratorium samping saya, dia baru nikah. Wah, dia semangat sekali kalau sebut itu istri barunya, itu dia bilang ini istri fresh wife. Ya, dia sebut itu fresh wife. Tahu bahasa? Tahu bapak ya? Saya takut ibu tersinggung, jadi saya pakai bahasa Inggris saja. Jadi dia bilang ini fresh wife. Kamu enak sekali ngomong-ngomong kayak gitu. Ya orang Arab kayak gitu biasa saja. Ya. Kalau bapak seperti ini kira-kira kasih istri yang mana coba? Namun dia bilang kamu mau yang mana? Besok ini saya serahkan yang salah satunya yang kamu pilih, ya. Sudah nanti kalau selesai masa iddahnya sudah nanti untuk kamu. Saking segitunya itu, coba lihat. Ya. Segitunya untuk kasih istri, coba. Karena dia sahabatnya ini namanya Abdurrahman bin Auf. Dulu saudagar kaya raya di kota Mekah, dulu orang sudah kenal siapa Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah dia tinggalkan dunianya, tinggalkan istrinya semuanya. Pergi berhijrah ke Madinah. Dia tinggalkan istrinya dan harta-hartanya. Akhirnya jatuh miskin. Makanya sahabatnya ini kasihan. Sudahlah, kamu pilih yang mana dari istri saya. Akhirnya Abdurrahman punya pendirian. Dia nggak mau dikasih gratis. Kalau kita kan senang dengan gratis nih, ditraktir tuh senang sekali. Ini nggak mau. Saya punya harga diri. Ya. Dia tanya kepada sahabatnya, sudah kamu tunjukkan saja di mana pasar yang terdekat di sini. Saya mau kerja. Ditunjukkan pasar itu, kemudian Abdurrahman kerja lagi. Dari usahanya ini kemudian kembali lagi jadi saudagar kaya raya. Terus akhirnya dia menikah. Ketika dia itu menikah, saat itu Rasulullah SAW tanya kepada dia, wahai Abdurrahman, saya ini tahu nih kamu itu nikah. Buktinya apa? Itu ada tanda di bajumu, ada bekas parfumnya perempuan. Orang Arab itu punya parfum yang dimana parfumnya ini khas untuk wanita saja. Khas untuk wanita saja. Jadi parfumnya itu khas untuk perempuan. Nah, diberikanlah pertanyaan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, kamu sudah lakukan walimah ataukah belum? Tahu walimah? Walimah apa walimah? Walimah apa? Jagung tadi ya. Namun kalau orang Arab itu walimah itu khusus untuk acara makan-makan. Jadi kalau ada yang undang walimah nikah, itu acara intinya makan-makan. Jadi kalau dia diundang, dia nggak datang awal-awal nggak apa-apa, nggak dapat mukodimanya nggak apa-apa. Yang penting datangnya pas apa? Makan-makan, karena intinya makan-makan. Ya, dia ketika itu tanya pada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, sudah adakan walimah ataukah belum? Saya tahu kamu sudah nikah. Belum wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW katakan, aulim walau bisyatin. Lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Pertanyaannya, seekor kambing itu berapa harganya? 2 juta, 2,5 juta. Taruhlah 3 juta, saya kasih harga paling mahal. Disuruh buat walimah nikah dengan harga totalnya 3 juta tadi. Kira-kira di Gunung Kidul mungkin seperti itu? Mungkin Pak? Hah? Pesta nikah 3 juta saja. Mungkin? Ya mungkin saja ada. Namun di tengah-tengah kita ada nggak kayak gitu prakteknya? Modal 3 juta saja sudah nikah gitu. Dan itu pesta nikahnya. Mungkin atau tidak? Tidak. Namun ini standar dari Nabi SAW cuma untuk menunjukkan, berilah walimah walaupun dengan sederhana saja. Walaupun dengan 1 ekor kambing. Nah, di sini kita balik ke pembahasan kita. Kita bahas tentang qanaah dalam hadis 1448 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila huwa man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum."
Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Dan janganlah kalian lihat pada orang yang berada di atas kalian. Pandang, terus pandanglah orang yang berada di bawah kalian. Maksudnya dalam urusan dunia. Dan janganlah pandang orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdar. Itu lebih layak, lebih pantas. Allah tasdaru nikmatallahi alaikum. Itu lebih membuat kalian banyak-banyak menghargai nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Tadi disebutkan pandang orang yang di bawah. Hadis ini maknanya itu adalah pandang orang yang di bawah dalam urusan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim pada pembahasan Az-Zuhud war-Raqaiq. Pada pembahasan Az-Zuhud war-Raqaiq. Kita lihat faedah hadis. Satu, jika seorang mengambil nasihat ini pasti akan menjadi orang yang hidupnya, para ulama katakan hidupnya orang yang nerimo tadi, karena dia pandang orang yang di bawah. Maka ciri-ciri orang yang nerimo itu apa? Selalu memandang orang yang berada di bawahnya. Maka kalau dia selalu pandang seperti ini, kata para ulama, dia akan jadi orang yang satu, bersabar. Dua, dia jadi orang yang pandai bersyukur. Tiga, dia jadi orang yang benar-benar ridho. Berarti orang yang punya sifat nerimo, ciri-cirinya itu selalu memandang orang yang di bawahnya. Dalam urusan apa? Dunia. Bukan pandang orang yang di atasnya. Kenapa kalau pandang di atasnya? Nah, ini sifat ini tidak akan kita miliki. Namun kalau kita pandang yang di bawah, maka kehidupan orang itu akan penuh sabar. Yang kedua, dia akan rajin bersyukur. Yang ketiga, dia itu akan benar-benar ridha pada pemberian Allah. Sabarnya gimana kalau sabarnya? Sabarnya ya kalau lihat tetangga punya sesuatu, dia sendiri ya sabar. Tetangga itu baru keluarkan motor anyar, kalau dia itu punya sifat nerimo, berarti sabar. Sabarnya gimana? Ya sudahlah, saya nggak pandang kanan kiri. Betul nggak bapak-bapak? Betul nggak kalau punya sifat ini? Dia nggak pandang kanan kiri. Sudah, saya sabar dengan keadaan saya sabar juga dengan keadaan suami saya. Kemudian dia bersyukur tadi sebagaimana yang Allah sebut, Nabi SAW sebutkan, dia bersyukur. Artinya diberi sedikit pun, sedikit saja, dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi sedikit saja dia benar-benar bersyukur. Maka Bapak Ibu sekalian, berarti di antara bentuk syukur itu mulai dari bersyukur dengan yang sedikit. Bersyukur itu bukan dimulai dengan bersyukur dengan yang banyak. Namun bersyukur itu dimulai dengan bersyukur dari yang sedikit dahulu. Nabi SAW itu mengatakan, "Malam yushkiril qalila, lam yakun yushkiril katsira." Siapa yang sulit bersyukur dengan yang sedikit, maka pasti dia sulit bersyukur dengan yang banyak. Siapa yang sulit bersyukur dengan yang sedikit, taruhlah dapat 50.000, ini sulit bersyukur, maka jangan harap untuk yang lebih banyak daripada ini dia bersyukur. Karena bersyukur itu awalnya mulai dari yang sedikit terlebih dahulu. Maka kalau orang sudah terbiasa bersyukur dengan yang sedikit seperti ini, dia mau pandang orang lain itu dia sudah tidak peduli lagi. Ya sudahlah, yang itu dapat itu, ya sudah, itu nikmat yang Allah berikan untuk dia. Saya syukuri keadaan saya seperti ini, tidak memandang orang lain terus. Faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, dalam masalah dunia hendaklah melihat pada orang yang di bawah kita. Namun beda dengan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat kita itu disuruh memandang
orang yang di atas kita. Pandang orang yang lebih tinggi. Pandang orang yang lebih tinggi daripada kita. Bukan pandang yang di bawah terus, namun pandang yang berada di atas kita. Contoh misalnya, soft yang paling terbaik soft yang mana? Untuk bapak-bapak, ya kan? Nah, ini cara kita itu, tanda kita itu memandang yang di atas, berarti kalau kita itu sering jadi masbuk. Masbuk apa masbuk? Ketinggalan. Kapan ketinggalannya? Takbiratul ihram ketinggalan sudah telat belum? Baik. Rukunnya itu kan takbiratul ihram, setelah itu baca surat ya. Berarti kalau ketinggalan takbiratul ihram berarti sudah dikatakan masbuk. Sekarang berarti kalau kita itu jadi masbuk ya. Jadi masbuk harus merasa rugi. Dikarenakan satu, telat. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan shaf pertama. Sama juga kalau kita ingin memilih shaf. Kadang kan kita lihat ini shaf ini masih 2 atau 3 di sini. Ada shaf yang di depan masih kosong. Ya, berarti sikap kita yang benar gimana? Kita dahulukan orang lain, persilakan dia di depan, atau kita yang dapat sendiri shaf depan tadi? Kita dahulukan kita sendiri atau orang lain? Dahulukan kita sendiri. Berarti pembahasan isar tadi kan saya singgung isar ya. Isar itu tidak berlaku untuk urusan akhirat. Untuk urusan akhirat itu harus lomba-lombaan. Tidak berlaku untuk urusan akhirat. Sedangkan isar itu cuma berlaku untuk urusan dunia. Berarti misalnya ya, ini kalau mau lomba-lombaan ini ketika di bulan Ramadan ada buka puasa, ada 1 jatah yang kosong. Ya, berarti sikap kita gimana? Kalau ada yang kosong dan kita mau situ, atau kita mau dahulukan orang lain di situ? Kalau kita punya kesempatan, bisa dahulukan diri kita dulu. Ini untuk mengejar kebaikan. Dalam masalah akhirat itu harus fastabiqul khairat. Bukan dahulukan orang lain. Dan jangan terus merasa bahwasanya untuk urusan akhirat, wah saya sudah lebih paling baik, gak boleh. Saya sudah paling lebih rajin ke masjid, oh gak boleh. Masih ada yang lebih daripada kita. Fauqadhu ilmin alim, fauqadhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Maka untuk urusan akhirat selalu pandang bahwasanya kita itu selalu penuh kekurangan. Untuk ilmunya tadi kita selalu penuh kekurangan. Maka terus kita gali ilmu ya, biar kita tidak terus merasa ya ilmu kita itu di atas. Selalu merasa kurang dengan ilmu tadi. Nah, sekarang saya sebutkan tentang manfaat memiliki sifat qanaah atau nerima. Kita lihat di sini apa manfaat memiliki sifat qanaah atau nerima. 1. Telah mendapatkan dunia seluruhnya. Orang yang qanaah atau nerima itu telah mendapatkan dunia seluruhnya. Coba kita lihat hadisnya. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama jizat lahu dunya." Siapa yang di pagi hari merasa aman di rumahnya, aminan fi sirbihi, merasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan di rumahnya, faka'annama jizat lahu dunya, maka dia telah memiliki dunia seisinya. Dia telah memiliki dunia seisinya. Apa saja tadi disebutkan? 1. Merasa aman di rumah. 2. Memiliki jasad yang sehat, berarti punya sehat badan, badannya sehat.
3, punya makanan di rumahnya. Coba kita rinci. Ini ada nggak pada kita nih pagi ini? Yang pertama, rasa aman punya? Punya? Ada yang neror jenengan nggak? Pagi-pagi bangun tidur langsung diteror ada? Nggak ada kan? Berarti rasa aman itu ada. Kita bukan berada dalam negeri yang di situ dalam suasana perang. Iya kan? Nggak ada di sini perang, di sini nggak ada. Alhamdulillah, tenang sekali hidup kita. Berarti sudah dapatkan rasa aman. Yang kedua tadi apa? Sehat badan. Semuanya sehat? Alhamdulillah, sehat. Yang ketiga, punya makanan di rumah. Ada beras di rumah? Ada? Alhamdulillah. Walaupun belum matang sekarang. Belum. 3 ini sudah punya berarti kan? Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi? Faka'annama jizat lahud dunya. Maka ia telah memiliki dunia seisinya. Dan itu sudah jadi nikmat luar biasa. Jika rasa aman itu mau dibeli, nggak ada yang bisa beli rasa aman loh. Jika ada yang mau beli sehat, juga nggak ada yang mampu membayar. Jantung itu bekerja, paru-paru itu bekerja, organ tubuh itu bekerja. Begitu juga dengan nikmat makanan itu sungguh luar biasa. Berarti kalau memiliki 3 ini, banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah buletinnya sudah datang. Sekarang yang kedua, nanti bisa lihat di halaman berikutnya ya. Menjadi orang yang beruntung. Yang kedua, menjadi orang yang beruntung. Satu Wahyu baca. Manfaat memiliki sifat qanaah yang kedua, menjadi orang yang beruntung. Dari Abdullah bin Umar bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Baik, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini anaknya itu sahabat Nabi, bapaknya Amr itu sahabat Nabi juga. Abdullah itu anak dengan bapaknya Amr, selisih umurnya cuma 10 tahun. Paham ini? Anak dengan bapaknya selisih umurnya cuma 10 tahun. Paham? Berarti nikahnya berapa tahun bapaknya? Nah, itu orang Arab seperti itu ya. 9 tahun berarti itu. Selisih umurnya cuma 10 tahun saja. Gak usah mikir lah nanti di sini, wah anak saya nanti 9 tahun mau nikah, gak mungkin di sini. Itu cuma main game aja, kerjanya 9 tahun. Sungguh beruntung siapa yang masuk Islam. Waruziqa kafafan, diberi rizki yang cukup, dan juga diberikan sifat qanaah, terus merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan. Dikatakan itulah orang yang beruntung. Berarti kita punya nikmat Islam, sudah dapat keberuntungan. Kita juga punya rizki yang cukup, sudah dapat keberuntungan. Kita selalu merasa puas dengan rizki yang Allah beri, berarti juga sudah mendapatkan keberuntungan. Sekarang yang ketiga, menjauhkan diri dari hasad. 3. Menjauhkan diri dari hasad, yaitu iri, cemburu pada nikmat orang lain. Kenapa harus cemburu pada orang kalau kita sendiri sudah merasa cukup dengan nikmat yang Allah beri? Merasa tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain sudah disebut hasad oleh Ibnu Taimiyah, walau tidak menginginkan nikmat tersebut hilang. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik
yang ada pada orang yang menjadi sasaran hasad. Lihat pengertiannya ya. Hasad itu benci. Jadi sifatnya benci itu ditampakkan atau tidak? Ada kita benci pada orang itu ditampakkan langsung atau tidak biasanya? Enggak kan? Berarti ingat, hasad ini masuk amalan hati. Pokoknya sudah enggak senang, ya kan? Boleh jadi dia tunjukkan dalam perbuatan juga, boleh jadi enggak, diam-diam aja dia. Orang itu datang cuek, dia pergi. Orang tahu dia benci gimana? Kadang mungkin lihat dari tingkah laku, namun asalnya itu perbuatan ini batin. Maka hasad di sini yang kita bahas di perbuatan batin. Dia itu benci dan tidak suka terhadap keadaan baik. Tetangganya dapat nikmat, tetangganya hidupnya enak, tetangganya itu sugih kaya, ya. Terhadap kebaikan, keadaan baik yang ada pada orang yang menjadi sasaran hasad. Pada orang itu pokoknya nggak senang. Nggak senang seperti ini itu sudah disebut apa? Hasad. Itu penilaian dari Ibnu Taimiyah. Namun ada perkataan lagi di bawahnya. Adapun menurut kebanyakan ulama, hasad adalah menginginkan suatu nikmat orang lain itu hilang. Hasad itu ingin nikmat orang lain itu hilang. Kalau tadi sekedar benci loh, nggak senang. Kalau yang kedua di sini ini menurut jumhur atau kebanyakan ulama, hasad kita ingin nikmat orang lain itu hilang. Nah ini tadi tetangga punya motor baru. Kira-kira hasadnya gimana coba? Batinnya gimana? Wah mungkin motornya itu kuncinya lupa, terus nggak bisa kebuka motornya. Atau ya ini dapat motor baru, wah mudah-mudahan di jalan itu ada yang nyerempet, jatuh, rusak. Mudah-mudahan gembos tadi juga. Nah, sama itu. Pokoknya kalau ada nikmat di situ, kita itu punya keinginan ada sesuatu yang hilang, itu namanya hasad. Dan biasanya kalau orang itu nggak nerima, hasad itu muncul. Betul nggak? Betul. Oh saya kok nggak dapat, dia kok dapat. Saya nggak senang pada dia. Hasad itu muncul. Nah salah satunya di sini kita lihat ada disebutkan dalam hadis bahaya hasad. Di bawahnya lagi. Bahaya hasad diantaranya disebutkan dalam hadis berikut ini. Artinya telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu hasad dan permusuhan. Dan permusuhan adalah membotaki. Aku tidak mengatakan membotaki rambut, akan tetapi membotaki agama. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang bisa menimbulkan hal tersebut? Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi disebutkan sini penyakit-penyakit umat terdahulu, bahkan ini mulai dari anak Adam. Apa nama anak Adam siapa? Tentang masalah riwayatnya ada sendiri penilaiannya. Pokoknya dua anak Adam ini kenapa saling membunuh dulunya? Apa sebabnya? Ini sifat ini ada, yaitu hasad ada. Sudah nggak senang yang satu dapat nikmat, akhirnya nggak senang, dia bunuh saudaranya sendiri. Berarti hasadnya sudah jadi penyakit dari dulu kan sampai saat ini. Nah, terus dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, umatku akan ditimpa penyakit berbagai umat. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa saja penyakit umat-umat terdahulu? Rasulullah berkata, kufur nikmat, menyalahgunakan nikmat, saling berlomba memperbanyak dunia, saling berbuat najsi atau mengelabui dalam penawaran, saling memusuhi dan saling hasad, menghasati
hingga timbulnya sikap melampaui batas atau kezaliman. Lihat penyakit-penyakitnya sini, kufur nikmat. Di antara bentuknya tidak mau menyandarkan nikmat kepada Allah. Juga menyalahgunakan nikmat. Nikmatnya tidak pakai untuk ibadah, namun nikmatnya dipakai untuk maksiat. Juga di sini saling berlomba memperbanyak dunia. Juga penyakitnya lagi adalah saling berbuat najis. Najis itu kayak dalam sistem lelang, namun bukan dalam lelang secara persis, namun ada yang pura-pura nawar barang, kemudian dia ingin supaya barang ini harganya jadi tinggi, akhirnya ada yang lain yang beli. Itu namanya najis. Padahal dia tidak punya niatan untuk membeli, ya. Sehingga mungkin di sini ada kerjasama dengan yang punya barang. Kamu nawar-nawar terus biar harganya itu jadi tinggi nanti. Nah, orang yang melakukan ini dan tidak punya niatan untuk beli, namanya melakukan najis. Nah, terus saling memusuhi, saling hasad, hingga timbul sikap melampaui batas. Bisa hasad ini sampai ujung-ujungnya bisa sampai membunuh. Nah, ini menunjukkan penyakit-penyakit umat terdahulu. Kita juga tidak boleh punya penyakit semacam itu. Nah, sekarang lihat ini ada kisah, ya, tentang orang-orang yang bisa selamat dari hasad, itu dapat jaminan surga. Coba lihat di bawahnya lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkata, akan muncul kepada kalian sekarang seorang penduduk surga. Maka muncullah seseorang dari kaum Ansar. Jenggotnya masih basah terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sandalnya di tangan kirinya. Tatkala keesokan hari Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama, dan muncullah orang itu lagi dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Tatkala keesokan harinya lagi, hari yang ketiga, Nabi SAW juga mengucapkan perkataan yang sama, dan muncul juga orang tersebut dengan kondisi yang sama pula. Tatkala Nabi berdiri untuk pergi, maka Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang tersebut lalu berkata kepadanya, aku bermasalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu 3 hari, maka orang tersebut menjawab, silahkan. Nah, lihat, ini ada orang, Nabi SAW itu sebut orang ini, ya, kamu akan lihat ini adalah calon penduduk surga. Besok harinya lagi Nabi SAW katakan, itu lihat, ini calon penduduk surga, dan ditunjuk orang yang sama. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As tadi, yang saya bilang anaknya dengan bapaknya tadi selisih umurnya cuma 10 tahun, ya. Abdullah ini pingin tahu, penasaran, ini rahasia apa sampai Nabi sebut 2 kali orang ini dijamin masuk surga. Maka dia ingin nginap di rumahnya. Sebenarnya itu tadi alasannya, dia punya masalah dengan bapaknya. Ini alasan yang dia buat-buat saja. Intinya dia ingin nginap di rumah itu selama berapa hari? 3 hari. Dan ingat, namanya nginap 3 hari itu jadi wajib untuk tuan rumah untuk layani full. Namun kalau lebih daripada 3 hari, sunnah tambahan saja. Kalau orang yang menginap seperti itu di rumah orang, maka 3 hari itu maksimal untuk dilayani wajib oleh tuan rumah. Sedangkan di atas dari 3 hari itu jadi sunnah atau tambahan. Nah, sekarang Anas bin Malik. Anas bin Malik melanjutkan tuturan kisahnya. Abdullah bin Amr bin As bercerita bahwasanya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur, maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya ia bangun untuk sholat subuh. Abdullah bertutur,
Hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Intinya amalan orang ini biasa-biasa saja. Namun yang jelas dia tidak pernah berbicara kecuali yang baik-baik saja. Terus kita lihat nanti rasanya terbongkar di bawahnya. Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi boikot. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata sebanyak 3 kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang muncul. Maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa sih amalanmu untuk aku teladani. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut-sebut oleh Nabi SAW? Gimana kalau yang musik itu perempuan? Apakah dijawab atau tidak? Misalnya yang perempuan ucapkan alhamdulillah, maka laki-laki tetap menjawabnya kalau dengar baca yarhamukillah. Sebenarnya cuma mainkan kalau istilah bahasa Arab itu mainkan domir. Ka untuk laki-laki, ki itu untuk perempuan. Namun kalau nggak paham-paham bahasa Arabnya juga sudah jawab saja Allah daripada pusing buat ini. Jawabannya apa ya kemarin juga. Karena saya beritahu kayak gini bingung. Kalau sudah dengar bahasa Arab sudah bisa seperti itu jawab. Kalau bingung sudah ya kamu Allah. Sama seperti semua jenazah. Ya, situ kan kalau jenazah laki-laki dan perempuan beda nih. Kalau laki-laki Allahumma fir lahu ya kan. Kalau perempuan Allahumma fir laha. Nah ini dia baru baca nih, baru hafal doa sholat jenazah. Ya, dan dia nggak tahu ini cara gantinya gimana. Ganti ha itu lupa dia. Nggak bisa buat kalimat kayak begitu. Bingung. Allahumma fir laha warhamha. Bingung dia untuk ganti ini. Maka boleh nggak dia pakai Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu wa'akhrim sulahu dan seterusnya? Boleh. Tinggal niatannya saja. Karena pada suruh ganti itu kita paksakan orang nanti ubah-ubah sulit sekali. Kalau yang sudah biasa bahasa Arab dia akan tahu tuh gantinya itu kayak gini. Yang penting terutama di sini saya ingatkan kalau penggantian ini baiknya terpenting itu pada doa. Gini doanya. Kan ada doa yang untuk diri kita sendiri. Kayak ini ya. Allahumma inni as'aluka huda, ya kan? Itu doanya kan untuk kita sendiri. Kalau mau doakan untuk jamaah semuanya, ini itu diganti inna. As'aluka diganti nas'aluka. Ini diganti apa? Inna. Kemudian as'alukanya diganti nas'aluka. Jadi kalimatnya Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Kenapa kalau ini harus diganti inna? Gini, kalau ini diaminkan, saya baca misalnya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Aminkan semua, berarti doanya cuma untuk saya. Jadi kan nggak dapat. Makanya harus itu kalau yang jadi imam itu biasanya kan dia baca doa kayak tadi. Dia itu imamnya baca apa itu? Kok ini semuanya protes sama imam? Wah imam kamu cuma kita dengar kamu saja. Iya, harus diganti itu. Kalau ini digantikan itu, jamaah kompak lagi amin, amin. Padahal untuk imam saja ganti. Karena nggak pas di situ. Nah, sehingga yang jadi imam itu apa yang tadi bacakan doa. Biasanya saya kalau mau khotimah dihafal, saya ganti semuanya. Ya, untuk semua itu dapat, bukan hanya untuk yang baca. Paham ya? Nah, ini terutama yang ganti seperti ini itu imam tadi. Namun kalau yang tadi kalau nggak paham, nggak apa-apa tadi. Seperti tadi jawabnya apa? Ya kamu maksudnya pada seperti itu. Satu lagi tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, yang kami tanyakan di dalam lingkungan bermasyarakat kami kan ada yang non muslim, namanya dia itu memiliki sifat benci dan dendam kepada kita
tadi. Nah itu bagaimana Pak? Terima kasih. Dia mancing-mancing membuat kita emosi. Iya iya. Dulu pernah ada posisian akhirnya dendam terus. Dendam. Tapi kalau yang kan dendam enggak? Atau cuma mau emosi aja dengan dia karena dia punya sifat dendam tadi. Ya ini lama-lama tetap Terbagi. kadang ngapain berbuat baik terus kok tidak tanggapi padahal dia kafir atau muslim gitu. Akhirnya Baiknya tenang-tenang saja kalau gitu. Ya, santai untuk menanggapinya. Kalau orang sudah biasa untuk menanggapi, santai aja untuk ada kayak begitu. Dia mau itu muka-muka mau di sana, mau marah-marah sana, sudah saya sikapi santai. Kita asalnya menyikapi kejelekan ada dua. Yang pertama, jelek bisa dibalas dengan jelek, namun seimbang. Ini jelek kuping, ya kita balas juga jelek kuping. Nggak bisa mukul dia di muka, nggak bisa. Balas seimbang. Ya. Atau yang kedua pilihannya, ini yang lebih. Ya, yaitu kita itu balas yang jelek tadi dengan kebaikan. Ini lebih bagus. Allah katakan, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan." Yang jelek dan yang baik itu jelas nggak sama. Namun balaslah setiap tindakan jelek dengan kebaikan. Contoh yang Nabi SAW contohkan di dalam masalah salam yang kemarin kita bahas. Kalau ada yang dua orang itu saling boikot, gak mau ngomong satu sama lain, maka yang memulai terlebih dahulu ucapkan salam itulah yang lebih baik. Berarti mungkin saja itu yang salah. Dia gak mau negur sama dengan saya kok. Saya balas, saya gak mau seperti itu. Saya balas dengan kebaikan. Sudahlah, saya mulai lebih dahulu. Saya balas. Itu namanya balas yang jelek dengan yang baik. Dan dikatakan itulah yang lebih baik, yang memulai mengucapkan salam lebih dulu. Jadi balas seperti itu, walaupun dengan non muslim, karena ini urusan muamalah, bukan untuk urusan ibadah. Balasnya juga seperti itu. Ada pun tadi satu lagi tadi kelemahan tadi bagaimana biar bisa qanaah atau bersyukur. Semuanya kembali intinya cuma satu, kembali kepada ilmu, kembali kepada iman. Ya, ilmu dan iman ini harus ada. Kalau kita itu rajin ngaji untuk ilmu, insya Allah jadi orang yang qanaah mudah. Maka kalau orang Gunung Kidul itu semuanya ngaji, berarti semuanya bisa menerima. Namun kalau cuma sebagian saja yang ngaji, ya sudah yang itu menerima, yang ini enggak. Iya kan? Iya. Sama. Contoh masalah waris tadi yang disinggung. Satu rumah ada 5. Coba yang ngaji cuma 1 orang, yang enggak ngaji, yang enggak paham 4. Kira-kira yang menang yang mana? 4 kan? Berarti masalah enggak akan rampung gara-gara satu saja yang ngaji. Jadi semuanya harus ngaji. Ilmu dulu ini penting. Yang kedua iman, karena dia yakin sekali Allah yang takdirkan sesuatu, Allah yang memberikan baik. Tetangga saya diberi, saya belum. Oh itu berarti baik untuk tetangga saya. Imannya pada takdir benar, maka untuk kami seperti ini juga jadi benar. Jadi ilmu dan iman. Jadi ilmunya itu diperbaiki dengan ngaji terus di bermajelis ilmu, imannya juga diperbaiki. Iman dapat juga dari ilmu tadi. Satu tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan sifat qanaah ya. Saat ini kan tadi disampaikan bahwa kita harus menerima. Tapi sepemahaman saya itu menerima di sini adalah menerima ketetapan Allah setelah kita berusaha. Ya. Jadi misalnya berdagang kan berusaha atau berbisnis, tapi setelah kita berusaha akhirnya kita kalah dalam berbisnis ataupun rugi, ataupun kalau kita lagi belajar, kita sudah belajar akhirnya tidak lulus, ataupun kalau kenaikan pangkat kita udah berusaha tes ya, tapi ternyata nggak lulus, akhirnya kita terima karena kemudian qanaah itu juga kaitannya dengan bersabar, dengan terima kita akan bersabar. Kemudian setelah bersabar kita akan berusaha lagi, lebih bagus lagi. Jadi apakah seperti itu atau kita terima? Karena kalau kita melihat orang lain berhasil, kita tidak berhasil, kita kan jadi
sudah berusaha atau belum. Tapi kalau kita hanya berhenti saja tanpa berbuat apa-apa kan, qanaah kan juga kita nggak bisa seperti itu. Dan kalau kita terima dengan nikmat kita, jadi nikmat yang ada ya kita bagus. Tapi hanya untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kalau kita bisa juga beramal untuk orang lain? Makanya tadi di akhir ya, bahwa pada saat kita berdoa kita juga harus menambah ilmu dan amal. Jika ilmu kan tidak hanya ilmu apa ya akhirat aja, tapi ilmu dunia juga. Beramal juga tidak hanya untuk beramal untuk akhirat saja, tapi beramal untuk dunia. Terima kasih. Jadi qanaah ini sifat yang tidak hanya bisa dimiliki, namun nanti dikaitkan juga dengan tawakal. Yang banyak dengan tadi sebutkan, kita nanti pasrah juga, serahkan semua kepada Allah. Nah, ini qanaah ini mesti digabungkan lagi dengan tawakal, dengan sifat-sifat yang lainnya lagi, sehingga tidak cukup sampai di situ. Tawakal ini nanti ada dua, pasrah kepada Allah, usaha semaksimal mungkin. Sehingga orang yang qanaah harus juga memiliki sifat apa? Tawakal juga, usaha jalan juga di sini. Dan intinya untuk kejar dunia silakan, yang penting itu yang bermanfaat untukmu. Kata Nabi SAW, "Ihris ala ma yanfa'uk wasba'in billah wa la ta'jiz." Bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan patah semangat untuk gapai itu. Berarti boleh saja untuk kejar seperti itu. Lihat ada orang yang sukses, kita juga ingin seperti itu, boleh. Dan jelasnya tidak boleh orang lain sukses, kita itu niatannya mudah-mudahan dia suksesnya cuma sementara saja, cepat gagal lagi. Ya, masalahnya dengan hasad tadi itu apa? Orang lain itu punya nikmat tadi, sukses tadi, dia inginkan nikmat itu hilang. Itu yang masalah. Kalau kita itu ingin juga jadi sukses, boleh saja. Tidak ada masalah seperti itu, selama itu hal yang manfaat untuk kita. Ada yang punya jabatan, kita juga ingin seperti itu, boleh. Namun yang jelas tidak boleh punya keinginan jabatan orang lain itu hilang, ya. Kemudian nikmat itu hancur, bukan. Namun kita ingin sama dengan dia, tidak masalah untuk urusan dunia, ya, lebih lagi untuk urusan akhirat. Gitu ya. Baik, saya bahas singkat dulu yang sisanya jawaban kertas. Bagaimana cara menghilangkan sifat hasad yang selalu muncul di hati? Hasad itu faktor pentingnya adalah karena kurang memahami takdir, kurang memahami pembagian Allah, kurang memahami anugerah Allah. Allah itu kadang memilih ini pantas untuk kaya, yang ini pantas untuk seperti itu keadaannya pas-pasan. Maka kalau dia memahami takdir dengan benar, pasti hasadnya itu tidak ada. Ya, namun kalau pemahaman takdirnya itu kurang, hasad selalu muncul, pasti benci kepada nikmat yang ada pada orang lain. Maka jawabannya kembali juga sama seperti tadi, ilmu dan iman itu mesti diperbaiki. Mertua saya sering menggibah rumah tetangga saya, menjelek-jelekkan, mengungkit-ungkit pemberian dan mungkin kebaikan yang pernah dilakukan. Dan itu dilakukan di tempat umum. Kami dulu dan tinggal di lingkungan yang mayoritas masyarakatnya melakukan amalan apapun acara-acara yang tidak ada guna. Terus Ustaz, bagaimana menyikapi mertua saya tadi? Ini mertua sering menggibahi orang. Kadang ingat, sifat anak dengan orang tua itu tidak mau dinasihati langsung seperti itu. Maka harus pakai cara yang lainnya yang tidak menyakiti perasaan. Sehingga anak harus memikirkan, ini sifat jelek orang tua saya, solusi saya gimana yang dinasihati? Karena asalnya orang tua tidak mau dinasihati oleh anaknya, namun kalau dengan orang lain mau, maka dia harus cari tahu cara supaya orang tua bisa dinasihati dengan mudah. Mungkin beritahu kepada orang yang dekat dengan orang tuanya, nasihati orang tuanya seperti ini. Nah, lewat orang lain, bukan dari anaknya langsung. Ada kedua, ketika kita yang dihasati orang lain, ada yang benci pada kita. Doa kita bagaimana? Doa kita yang penting, karena hasad ini berarti ingin nikmat hilang kan? Ya, maka berarti baca doa supaya nikmat itu dipertahankan. Di antaranya, saya pernah ngajar di Karangrencet itu doa supaya tetap terus sehat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyati wa fujaati nikmati wa jami'i sakhati. Pernah ya saya ngajarkan ini ya? Nah, itu dibaca. Di antara isi doa itu, ya Allah janganlah hilangkan kepadaku itu nikmat yang hilang tiba-tiba. Nah, baca doa itu di antara maksudnya supaya orang yang hasad pada kita yang ingin nikmat kita hilang itu tidak sampai
harus sebutkan dalil untuk hal ini. Intinya sifatnya sama berangkat, namun yang satu jalan kaki, yang satunya itu dia berputarnya roda. Yang saya masih pahami di sini adalah dihitung dari jaraknya yang dia tempuh. Walaupun itu dengan kendaraan, maka jaraknya itu berapa langkah kalau sampai ke mesin tadi. Walaupun pakai motor tadi. Ya, namun kalau mesinnya dekat dan tidak ada kesulitan untuk mesin dengan jalan kaki, afdolnya dengan jalan kaki karena sesuai dengan hadis. Salah satu adab dalam berdoa adalah menyebut Asmaul Husna. Sementara sifat Allah ada banyak. Apakah perlu mengucapkan sifat Allah sesuai dengan jenis doa yang kita panjatkan? Iya. Saat kita sebut doa, sebutkan nama Allah atau Asmaul Husna sesuai dengan isi doa. Namun ada Asmaul Husna yang sifatnya umum seperti Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini sifatnya umum. Mau minta rezeki juga boleh pakai Ya Hayyu Ya Qayyum. Mau minta sehat juga boleh pakai Ya Hayyu Ya Qayyum. Karena ini nama Allah yang sifatnya umum. Ya Hayyu artinya Ya Allah yang Maha Hidup. Ya Qayyum artinya Ya Allah yang tidak bergantung kepada makhluknya. Ini sifat yang umum bagi Allah. Bagaimana hukum bersyahadat? Bagaimana bila seorang lahir dari keluarga muslim? Perlukah orang tersebut bersyahadat? Tidak perlu. Bersyahadat, ingat, orang itu lahir secara fitrah itu dalam keadaan Islam. Namun orang yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani, berarti kita lahir sudah dalam keadaan Islam. Orang tua itu karena sebab orang tua, orang itu jadi Yahudi, orang itu jadi Nasrani. Asalnya kita Islam, jadi tidak perlu syahadat bagi yang lahirnya orang tuanya itu Islam. Bolehkah? Enggak usah jadinya masalah utang nih. Bolehkah kita mengakikoi diri sendiri? Mengakikoi diri sendiri. Apakah benar jika lebih utama mendahulukan akikah daripada kurban? Sebenarnya yang utama lihat kondisi. Kalau akikah dan kurban bisa dilakukan bareng, misalnya anaknya lahir pas kurban itu hari ke-7. Kalau bisa lakukan bareng lebih afdal. Berarti ekornya nambah kan? Kambingnya nambah kan? Berapa ekor nambah kan berarti? Iya. Itu lebih afdal kalau orangnya mampu. Namun kalau orangnya tidak mampu baru muncul pertanyaan, mana yang didahulukan? Jadi jangan pelit-pelit kayak begini. Jadi kalau mampu, Ustaz saya boleh nggak akikah dan kurban sekaligus gitu? Boleh-boleh saja. Berarti jadi berapa? Akikahnya 2. Misalnya ini anak laki-laki. Kurbannya 1 ekor. Berarti jadi berapa? 3. Lebih bagus. Saya nggak mau suruh pilih salah satu, nggak mau saya. Saya nggak mau kasih jawaban kayak gitu. Kalau mampu. Namun kalau orangnya pas-pasan, ketika itu cuma memilih kurban atau akikah. Saran saya kalau itu pas dengan hari ke-7 berarti akikah. Kurban dia bisa tunda tahun depan. Karena masalah waktu. Ya. Adapun tadi yang pertama, bolehkah mengakikoi diri sendiri? Yang tepat tidak mengakikoi diri sendiri. Walaupun dalam mazhab Syafi'i seperti ini ceritanya. Akikah pada hari ke-7. Kalau tidak mampu 14. Kalau tidak mampu 21. Kalau tidak mampu 28. Kalau tidak mampu 8. Kalau tidak mampu lagi nunggu sampai orang tua itu, ibunya itu selesai nifas. Tidak mampu lagi, yang penting sebelum balik. Ketika sudah balik belum diakikohi, ulama Syafi'iyah katakan hendaklah mengakikohi dirinya sendiri. Mereka berdalil dengan hadis bahwasanya Nabi SAW mengakikohi dirinya sendiri ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi. Namun tentang hadis ini hadis yang lemah. Sehingga kesimpulan yang tepat, 1, akikah itu jadi tanggung jawab orang tua. 2, akikah tidak usah diurus oleh anak sendiri. Dan yang ketiga, akikah dilihat dari kemampuan. Ketika lahir orang tua tidak mampu untuk mengakikahi, maka akikah jadi gugur. Akikah jadi gugur. Dan ingat, hukum akikah bagi orang mampu, namun hukumnya sunnah bukan wajib. Sebagaimana kurban juga hukumnya sunnah bukan wajib, namun baiknya tetap dilakukan meskipun dengan cara cari utangan. Padahal tadi sudah ingatkan utang ya, namun ini penting yang ini. Imam Ahmad mengatakan tetaplah memilih untuk akikah walaupun dengan cara cari utangan, biar orang-orang tahu di tengah-tengah kita itu ada syariat akikah. Ya, ini yang dipilih untuk kita. Berarti akikah diri sendiri baiknya tidak perlu. Terakhir, Rasulullah ketika terlewat sholat lail, sholat malam, beliau menggantinya dengan sholat di siang hari.
Betul. Sholat apa yang dimaksud? Kalau malam hari punya kebiasaan 11 rakaat, maka nanti di siang hari dia gantikan dengan sholat duha. Kalau dia tidak sempat bangun malam, namun digenapkan. Berarti 11 digenapkan tambah 1 lagi. Jadi berapa? 12 rakaat. Kalau malam harinya kebiasaannya 3 rakaat, berarti digenapkan. Jadi berapa? 4 rakaat. Seperti itu. Jadi di siang hari lakukan sholat duha untuk mengganti sholat malamnya tadi. Insya Allah kita ketemu lagi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, diberikan keberkahan, diberikan juga anugerah sifat nerimo dan juga qanaah, serta Allah memberikan kita rizki yang penuh berkah dan juga dijauhkan dari kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.